Sering nggak sih kepikiran, kok harga-harga kayaknya naik terus ya? Atau kalau di berita ada istilah pertumbuhan ekonomi, itu sebetulnya maksudnya apa? Nah, hari ini kita akan coba bongkar mesin raksasa di balik itu semua. Makroekonomi. Pertanyaan-pertanyaan kayak gini tuh bukan cuman teori loh, ini ngaruh banget ke isi dompet kita, biaya bensin mobil, dan bahkan kesempatan kita buat dapat kerja. Yuk kita coba pahami bareng-bareng. Coba deh bayangin ekonomi itu kayak seorang pasien. Sebelum kita bisa kasih resep atau obat, kita kan harus periksa dulu tanda-tanda vitalnya. Nah, apa aja tuh tanda-tandanya? Mari kita lihat dashboardnya. Ini dia tiga besar dalam dunia ekonomi. PDB, inflasi, dan pengangguran. Masing-masing dari mereka ini menceritakan satu bagian penting dari sebuah cerita besar. Apakah ekonomi lagi tumbuh? Apakah biaya hidup kita masih terkendali? Dan apakah orang-orang punya pekerjaan? Oke, sekarang ayo kita bedah satu persatu. Angka-angka ini tuh sebenarnya artinya apa sih buat kita? PDB atau Produk Domestik Bruto, gampangnya gini, anggap aja ini label harga total dari semua yang diproduksi sama satu negara dalam satu tahun. Mulai dari secangkir kopi yang kita minum sampai pesawat terbang. Semakin tinggi angkanya, ya berarti semakin besar pabrik ekonomi negara itu. Nah, di sini ada satu hal yang penting banget buat dibedain. PDB nominal itu bisa kelihatan naik cuma karena harga-harga naik. Ini kayak ilusi kan? Tapi PDB real, nah ini baru beneran. Dia menghilangkan efek inflasi, jadi kita bisa tahu apakah sebuah negara itu benar-benar memproduksi lebih banyak barang dan jasa. Angka pertumbuhan yang sesungguhnya itu yang ini. Kita semua pasti ngerasain ini. Inflasi itu ibarat pencuri diam-diam yang bikin uang 100.000 di dompet kita hari ini nggak bisa beli barang sebanyak tahun lalu. Daya beli uang kita menurun. Jadi, dari mana sih datangnya inflasi ini? Ada dua penyebab utamanya. Pertama, tarikan permintaan. Bayangin aja, semua orang rebutan mau beli barang yang stoknya terbatas. Otomatis harganya naik kan? Yang kedua, dorongan biaya. Ini terjadi kalau biaya bahan baku, misalnya harga bensin, naik. Perusahaan akhirnya nerusin biaya itu ke kita, para konsumen, dengan naikin harga jual. Dan tanda vital yang terakhir adalah tingkat pengangguran. Angka ini tuh bukan cuma statistik loh. Di balik setiap persennya, ada individu dan keluarga yang lagi berjuang mencari nafkah. Jadi, ini adalah ukuran paling manusiawi dari kesehatan ekonomi. Oke, kita udah bisa baca dashboardnya. Pertanyaan berikutnya, gimana cara nyetir mesin ekonomi ini? Ternyata ada dua pedal utama yang bisa diinjak sama para insinyur ekonomi. Ada dua pemain utama di sini. Di satu sisi, ada pemerintah yang senjatanya adalah belanja dan pajak. Di sisi lain, ada bank sentral yang tugasnya ngendaliin jumlah uang yang beredar dan seberapa mahal biaya pinjaman atau suku bunga. Coba deh pikirin kebijakan fiskal itu kayak pedal gas sama rem di mobil. Waktu ekonomi lagi lesu atau resesi, pemerintah bisa injek gas dengan motong pajak atau nambahin belanja negara biar ekonomi ngebut lagi. Sebaliknya, kalau inflasi lagi tinggi-tingginya, mereka bisa injak rem dengan naikin pajak biar mesinnya adem lagi. Nah, sekarang kita beralih ke pemain kedua yang kekuatannya nggak kalah besar, Bank Sentral. Mereka ini punya tuas kendali yang beda, namanya kebijakan moneter. Misalnya skenario pertama, ekonomi lagi terlalu panas, inflasinya tinggi. Bank sentral bakal naikin suku bunga. Akibatnya, pinjam uang di bank jadi lebih mahal buat bisnis dan buat kita juga. Akhirnya, orang-orang jadi ngerem belanja dan investasi. Permintaan pun turun, dan ini bantu mendinginkan inflasi. Sebaliknya, kalau ekonomi lagi lesu atau resesi, bank sentral bakal potong suku bunga, pinjam uang jadi lebih murah kan? Nah, ini diharapkan bisa jadi vitamin buat ekonomi, mendorong semua orang buat belanja dan investasi lagi biar mesinnya bisa jalan kenceng lagi. Jadi, dari tadi kita lihat, ini semua tuh soal keseimbangan. Ngatur ekonomi itu mirip kayak jalan di atas tali loh. Terlalu condong ke satu sisi bisa bahaya. Tujuannya cuma satu, mencapai pertumbuhan yang stabil dan berkelanjutan. Dan disinilah letak kesulitannya. Kalau bank sentral ngeremnya terlalu kencang buat ngelawan inflasi, mereka justru bisa bikin ekonomi berhenti total dan malah masuk ke jurang resesi. Wah, ini benar-benar tindakan penyeimbangan yang risikonya tinggi banget. Penting buat diingat, semua kebijakan tadi itu sebetulnya buat ngatur naik turunnya ekonomi dalam jangka pendek. Tapi kalau kita ngomongin kemakmuran jangka panjang, fokusnya harus beda. Ini bukan soal stimulus sesaat, tapi soal inovasi, teknologi, dan pendidikan yang bikin kita semua jadi lebih produktif. Jadi, kalau alat-alatnya kelihatannya jelas banget,
Kenapa sih ngatur ekonomi itu rasanya susah banget? Jawabannya, karena pada akhirnya makroekonomi itu bukan cuma tentang angka dan grafik. Ini tentang memprediksi perilaku jutaan manusia, berhadapan dengan politik, dan bersiap untuk hal-hal tak terduga yang bisa terjadi kapan saja. Ini adalah sebuah teka-teki yang sepertinya nggak akan pernah selesai.